Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faikar Nasari dari jurusan Perbankan Syariah kelas E dengan NIM 9050122. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai evolusi pengelolaan zakat dari era klasik hingga era digital. Pengelolaan zakat di era klasik 1.0 pada masa Nabi Muhammad SAW dan bersama para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasulullah untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian pengelolaan zakat di era klasik 2.0. Di era 2.0 ditandai dengan kemunculan lembaga amil zakat yang mulai berorganisir pengelolaan zakat secara profesional. Sejak tahun 1980, lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, berbagai lembaga amil zakat atau LAZ mulai berdiri, membawa pendekatan yang lebih sistematis dalam pengelolaan zakat. Nah, pada era ini, teknologi mulai diperkenalkan dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Kemudian, pengelolaan zakat di era modern atau 3.0. Pengelolaan zakat di era modern 3.0 telah mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Zakat sebagai salah satu rukun Islam kini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Era modern ini memungkinkan lembaga zakat untuk beralih dari mode tradisional menuju pengelolaan berbasis teknologi yang lebih profesional. Kemudian pengelolaan zakat di era 4.0. Sebuah revolusi bertopang pada revolusi sebelumnya, artinya revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 3.0 setidaknya ada 3 hal yang membedakan revolusi industri saat sebelumnya. 3 hal tersebut menjadi alasan mengapa transformasi yang terjadi saat ini bukan merupakan satu perpanjangan revolusi digital, namun lebih merupakan revolusi transformasi baru. Yang pertama itu, inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua itu, penurunan biaya produksi marginal dan munculnya platform yang menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang. Kemudian yang ketiga itu, secara global ini akan berpengaruh pada terbentuk di mana semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang dan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat. Kemudian pengelolaan zakat di era 5.0. Nah, pada era 0.5 ini pengembangan digitalisasi zakat berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran zakat. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana zakat juga dilakukan secara digital melalui media sosial atau jenisnya, sehingga secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan zakat juga dapat dilakukan. Mungkin itu saja materi mengenai dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.